Halo Studio Lovers. Opung Luhut Binsar Panjaitan ingin Indonesia punya senjata nuklir. Oh my god. Oke deh, punya mimpi boleh-boleh saja, sepanjang gak bangun aja sih. Ya begitulah Studio Lovers tanggapan netizen yang jempolnya lancip-lancip itu. Setelah media menyiarkan impian Opung Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi Indonesia soal senjata nuklir setelah berkunjung ke World Economic Forum WEF di Davos, Swiss, Januari kemarin. Namanya juga bermimpi itu sah-sah saja ya, sebagaimana mencintai mantan pacar, walaupun sudah punya pacar baru. Namun di Studio Lovers, mimpi itu ternyata terwujudkan. Presiden Rusia Vladimir Putin yang menguasai kekuatan nuklir terbesar di dunia telah memutuskan dan menepati janjinya dalam hal pembangunan senjata nuklir di Indonesia. Sampai saat ini jumlah negara-negara nuklir masih ada 9. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik membantu pengembangan nuklir di Indonesia, apakah Republik Indonesia bakalan menjadi negara nuklir ke-10? Studio Lovers penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya? Tapi ini sebelum kita lanjut seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Diketahui Studio Lovers, Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik membantu mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Ini jadi salah satu yang disampaikan Putin kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Seperti diketahui nih, Jokowi melakukan kunjungan ke Rusia. Jokowi disambut oleh Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada bulan Juni 2022 lalu. Berbagai hal diutarakan Putin dalam pertemuannya dengan Jokowi. Nah yang pertama nih Studio Lovers, Putin mengatakan senang menyambut Jokowi yang sebelumnya baru saja menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini. Putin lalu mengungkap Rusia sudah membantu Indonesia sejak masa lalu, saat Indonesia masih baru berdiri. Ia juga mengatakan jika pertemuannya dengan Jokowi membahas seputar kerjasama, ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pembicaraan hari ini dengan Bapak Joko Widodo digelar dalam suasana pembicaraan bisnis dan cukup substantif, kata Putin dikutip dari Detik News. Lalu di Studio Lovers, Putin mulai menyebutkan kerjasama untuk pengembangan nuklir di Indonesia, sebab di Indonesia ada banyak perusahaan Rusia yang beroperasi. Banyak perusahaan kami termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia. Ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional, ujar Putin. Ya memang Studio Lovers, Rusia sendiri nih adalah salah satu negara pemilik nuklir. Putin menyatakan negaranya punya keandalan untuk mengerjakan nuklir. Dia juga menyebutkan nama perusahaan negaranya yang bergerak di bidang teknologi nuklir. Dengan pengalaman unik, kompetensi dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama, ungkap Putin. Ya siapa sih di dunia modern ini yang meremehkan Rusia persoalan nuklir? Nah, tidak hanya pada rencana Luhut dan Jokowi nih Studio Lovers. Sebagai seorang realis sejati, wajar saja juga nih Kementerian Pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menandatangani kerjasama pengembangan teknologi nuklir bersama Thorcon International, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Dan kita bisa menilai nih Studio Lovers, jika Prabowo yang kerjaannya curigaan mulu kalau negara lain pengen berbuat jahat, dan satu-satunya cara biar negara kita selamat adalah dengan memperkuat pertahanan dengan punya banyak senjata. Prabowo tentunya akan mikir nih, kalau semua negara punya senjata nuklir, nggak akan ada yang berani nyerang satu sama lain. Soalnya nanti kalau pecah perang, perangnya yang melibatkan nuklir bakalan membawa kehancuran maha dahsyat buat siapapun yang terlibat di sana. Karena horor kalau negaranya bisa hancur lebur, negara jadi harus mikir berkali-kali kalau mau ngajak perang. Akhirnya nggak akan ada deh yang berani, jadinya dunia menjadi damai. Ya harapan itu tentunya harus real kan Studio Lovers? Penguasaan teknologi nuklir ini Studio Lovers bisa jadi merupakan upaya Indonesia meningkatkan status dan citranya di panggung politik internasional. Bagaimanapun juga di dunia ini hanya ada sedikit negara yang menguasai teknologi tersebut. Pasalnya nih pada mulanya hanya ada 5 negara besar yang memiliki senjata nuklir. 5 negara itu adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB, yakni Amerika Serikat,
Rusia, Perancis, Inggris, dan Tiongkok. Nah, terlepas dari fakta itu, Studio Lovers, dengan memiliki teknologi nuklir, Indonesia bisa jadi akan merasa memiliki nilai tawar yang lebih tinggi untuk bisa disandingkan dengan negara-negara besar tersebut. Tidak dalam hal itu saja nih Studio Lovers, posisi Indonesia saat ini berada di tengah-tengah negara yang memiliki senjata nuklir. Dari barat nih ada India dan Pakistan, dari utara ada Cina dan Korea Utara. Juga tidak ketinggalan Australia yang berada di selatan, yang juga akhir-akhir ini menjadikan negaranya sebagai salah satu kekuatan nuklir. Nah, dengan hal itu Studio Lovers, tentu saja Indonesia dengan rencana jangka menengah pembangunannya mengutamakan proyek pembangunan tenaga nuklir nasional yang sudah memasuki fase atau tahap pertama. Dengan bantuan Rusia, tentu kita telah ketahui Studio Lovers, jika teknologi keamanan pembangkit nuklir Rusia justru telah meningkat hingga 5 kali lebih kuat. Rusia kini bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mengembangkan pembangkit nuklir terapung. Reaktor nuklir jenis ini dapat berpindah-pindah ke lokasi karena berbentuk seperti kapal. Indonesia cukup beruntung nih Studio Lovers, sebab minat Rusia cukup besar untuk mengembangkan energi nuklir nasional di Indonesia. Nah, hal yang paling penting nih Studio Lovers, sebenarnya dengan adanya senjata nuklir, jangan dipakai perang ya. Lagian sekarang udah nggak musim nih negara saling ngancam buat perang. Sejak dunia terintegrasi lewat perdagangan internasional, perang dianggap sebagai tindakan yang merugikan. Ya gimana nggak rugi coba? Kalau kita menyatakan perang, kita bakalan langsung dicap musuh internasional, terus dikasih banyak nih sanksi ekonomi yang bikin kita nggak bakalan bisa jualan atau beli kebutuhan. Kasihan rakyatnya kan Studio Lovers? Nah, Studio Lovers sibuk membahas nuklir, akhirnya kita sampai nih di penghujung video kita kali ini. Nah, sebelum video ini benar-benar berakhir, jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!